wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kali ini kembali lagi bersama saya Putri Adelia dengan rekan saya Cici Dinda Bella. Nah, kali ini kami akan membawakan video tentang tema masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, di sini teman-teman semua ada yang tahu belum bagaimana sih masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Nah, kali ini saya akan mewawancarai rekan saya tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kali ini saya akan mewawancarai rekan saya bagaimana sih masuknya atau proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nih, tolong jelaskan Saudara Cici tentang secara umum mengenai gambaran masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Adapun gambaran secara umumnya, agama Hindu dan Buddha ini pada awalnya berkembang di India. Nah, setelah itu barulah menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha di Nusantara itu dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan muncullah pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Contohnya candi. Nah, candi Hindu dan maupun Buddha ini pada dasarnya itu merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dan budaya India. Nah, masuknya Hindu-Buddha di Indonesia kemudian memunculkan pengaruh besar. Wah, berarti Hindu-Buddha ini pertama kali di India ya, Cici? Ya, nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada beberapa teori sih yang menjelaskan mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Tolong sebutkan. Baiklah, di sini seperti yang kita telah pelajari pada masa SMA, teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu terbagi menjadi 5 teori. Yang pertama itu ada teori Ksatria, yang kedua teori Waisa, yang ketiga teori Brahmana, yang keempat teori Sudra, dan yang terakhir atau yang kelima itu teori arus balik. Nah, dari teori yang sudah Cici Dinda Bella sebutkan ini, coba jelaskan dari masing-masing teori tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 5 teori yang telah menjelaskan mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Ksatria. Nah, teori ini menyatakan bahwa Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau disebut juga dengan Ksatria yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Adapun para ahli yang mengemukakan mengenai teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha yaitu teori Ksatria ini yaitu F.D.K. Bosch, C.C. Burr, Mukherjee, dan J.C. Mons. Namun, teori Ksatria ini juga tidak luput dari beberapa kelemahan. Nah, contohnya itu golongan Ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang terdapat pada kitab Weda. Tidak ditemukan prasasti yang menggambarkan penaklukan Nusantara oleh kerajaan India. Pelarian kesatriaan dari India tidak mungkin mendapat kedudukan mulia sebagai raja di Indonesia. Nah, yang kedua itu mengenai teori Waisa. Teori Waisa ini dikemukakan oleh J.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Nah, agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Nah, yang ketiga yaitu mengenai teori Brahmana. Teori Brahmana ini dicetuskan atau dikemukakan oleh J.C. Vanler. Nah, yang berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan mereka ini diduga atas undangan dari para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu. Sebelum kembali ke India, kaum Brahmana ini tidak jarang meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi raja di Nusantara. Itu yang ketiga, teori Brahmana, yang mana teori Brahmana ini dicetuskan oleh J.C. Vanler. J.C. Vanler ini berpendapat bahwa agama Hindu
dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan mereka ini diduga atas undangan para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu. Sebelum kembali ke India, biasanya kaum Brahmana ini tidak jarang meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi para raja di Nusantara. Teori ini juga mempunyai kelemahan, yaitu raja-raja di Indonesia tidak mungkin dapat mengerti isi kitab Weda tanpa dibimbing oleh kaum Brahmana. Menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana ini dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Yang keempat yaitu teori Sudra. Nah, teori ini dipercaya bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia ini dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Hanya sedikit yang setuju dengan teori ini. Salah satunya yaitu Van Weber yang mempunyai alasan sebagai berikut. Yang pertama, golongan berkasta Sudra atau pekerja kasar dari India ini menginginkan kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah lain. Salah satunya Indonesia. Nah, yang kedua, golongan berkasta Sudra keluar dari India ini termasuk Indonesia karena ingin mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Yang ketiga, teori ini menimbulkan kontroversi yang mana karena kaum Sudra terdiri dari kelompok dengan derajat terendah sehingga dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. Selain itu, kaum Sudra ini tidak berniat pergi dari India untuk menyebarkan agama. Mereka itu juga tidak menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab Weda. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh F.D.K. Bush untuk menyanggah teori Waisa dan teori kesatria. Nah, menurut F.D.K. Bush ini, masyarakat Indonesia memiliki peranan dan penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Akibat interaksi dengan orang-orang India, masyarakat pribumi kemudian belajar agama Hindu dan Buddha di tempat yang disebut Sangha. Setelah belajar bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan buku budaya tulis, penduduk lokal kemudian mendalami agama Hindu Buddha di India. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai 5 teori maksudnya kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Dan yang selanjutnya nih, di Indonesia tuh kerajaan mana saja yang menerima corak kebudayaan di India? Nah, adapun kerajaan yang menerima corak kebudayaan India di Indonesia itu yaitu ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan di daerah Bali. Mungkin itu saja sih yang terdapat dari artikel-artikel serta pembelajaran kita pada masa SMA dulu. Wah, jadi untuk menggunakan jalur Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, menggunakan jalur apakah kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Coba jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai masuk menggunakan jalur apakah kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu dari 2 jalur. Yang pertama jalur darat, yang kedua jalur laut. Nah, untuk jalur darat ini penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur darat mengikuti para pedagang lewat jalan sutra atau jalur sutra, yakni membentang dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Indonesia. Untuk selanjutnya itu mengenai jalur laut, penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ini melalui jalur laut dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasanya beraktivitas pada jalur India-Cina. Rute pelayarannya ini pun dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Wah, jadi kita udah tahu nih ya bagaimana sih proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, semoga apa yang telah saudara Cici sampaikan nih untuk video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya dan Cici mohon pamit mengundurkan diri. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video-video kami berikutnya. Bye bye.